Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم فصل وسلم على أفضل الخلق وأكرم الرسل محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى فقد فاز من اتقى كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wa huwa Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita merasakan kebahagiaan pada pagi hari ini. Kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bahwa orang yang menunaikan puasa itu akan merasakan dua kenikmatan. Yang pertama saat dia berbuka atau menyambut Idul Fitri mengakhiri puasa Ramadan. Yang kedua, kebahagiaan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya di yaumil qiyamah kelak. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menjalani ibadah siyam Ramadan selama sebulan penuh. Di siang hari kita berpuasa dan malam hari diisi dengan qiyam, dengan salat malam, dengan tarawih dan berbagai macam bentuk ibadah-ibadah nawafil lainnya dengan penuh kesungguhan dan kekhusyuan. Kita berharap dan berdoa semoga-semogalah amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan kemudian mensucikan kita dari dosa-dosa dan kesalahan. Demikianlah, mudah-mudahan kita juga berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang pada tahun depan dalam keadaan yang lebih baik lagi, lebih sehat, lebih sempurna dalam menjalankan rangkaian ibadah dibanding tahun ini. Kita juga patut bersyukur Idul Fitri tahun ini dapat diselenggarakan lebih semarak, lebih ramai dan lebih khidmat. Kita bisa melakukan salat Id di masjid maupun di lapangan secara terbuka dengan jamaah yang lebih besar, meskipun kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Tidak seperti tahun lalu kita selenggarakan Idul Fitri di rumah masing-masing. Hari ini kita teriakkan kalimat takbir yang lebih lantang,
suara tahlil lebih keras, dan suara tahmid lebih menggema. Walau masih tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat, kita bisa saling bertemu, bertatap muka, dan saling menyapa. Saling menyapa secara langsung maupun secara virtual. Hari ini kita bisa bersilaturahim secara langsung, merayakan kemenangan dan menikmati kebahagiaan. Namun pada saat yang sama, saat ini kita juga sangat bersedih karena Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, kota suci ketiga umat Islam, sedang dalam serangan penjajah teroris Israel, Zionis Yahudi. Untuk itu kita mengajak seluruh kaum muslimin dan seluruh masyarakat dunia untuk mengambil tindakan apa saja demi menghentikan serangan biadab tersebut. Mari kita doakan kemenangan dan kemerdekaan untuk Palestina dan pembebasan Masjidil Aqsa dari penjajahan Yahudi Israel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat takbir yang kita gemakan pagi ini seharusnya dapat memperkuat dan mengokohkan keyakinan dan optimisme kita bahwa Allah Maha Besar, bahwa jagat raya, bumi, langit, dan ruang angkasa adalah miliknya. Semuanya tunduk dan patuh kepada kehendaknya. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia dan istimewa. Atas kehendak dan kekuasaannya, Dia menjadikan langit, bumi, dan segala yang berada di antara keduanya ditundukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah telah memberi berbagai macam kenikmatan kepada umat manusia. Yang pertama adalah kenikmatan dalam bentuk rezeki dan berbagai macam bentuk fasilitas di muka bumi ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satu pun makhluk melata di muka bumi ini, malaikat semuanya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua telah tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Hud ayat 6. Kenikmatan kedua adalah bahwa Allah telah memberikan karunia besar kepada manusia berupa akal pikiran. Akal inilah yang membedakan kita sebagai makhluk manusia dengan makhluk lainnya. Seperti binatang. Burung bisa terbang misalnya. Tapi manusia dengan menggunakan kemampuan akalnya bisa terbang melalang buana, melampaui burung apapun. Angsa bisa berenang, tapi manusia dengan menggunakan akalnya bisa berenang mengarungi lautan luas yang nyaris tak terbatas. Inilah cara Allah memuliakan manusia. Dan itulah yang dijadikan argumentasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengangkat Nabiullah Adam alaihissalam menjadi khalifah. Ketika malaikat protes, Allah Subhanahu wa taala hanya menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 30. Inilah ilmu, inilah pengetahuan, dan inilah sains. Inilah yang jika dikembangkan terus-menerus akan menjadi teknologi. Teknologi itu awalnya sederhana, tapi terus dikembangkan melalui berbagai uji coba, penelitian, dan uji laboratorium. Akhirnya teknologi itu berkembang sangat canggih dan maju. Beberapa ahli tafsir modern menafsirkan bahwa teknologi yang disebutkan dengan istilah sultan, yakni penolong, adalah sesuatu yang asalnya tidak bisa menjadi bisa, yang asalnya mustahil menjadi biasa, yang awalnya sulit menjadi mudah, yang rumit menjadi tak terasa susah. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 33, "Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu, la tanfudhuna illa bisultan." Wahai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan sultan, dengan kekuatan.
Akhir-akhir ini perkembangan teknologi sangat luar biasa percepatannya. Beberapa teknologi yang kita anggap canggih di masanya, sekarang sudah hilang di telan masa. Untuk mengabadikan suatu peristiwa misalnya, dahulu kita mengandalkan kamera dengan film gulungnya. Untuk menghasilkan satu foto, perlu proses yang panjang, berbelit dan tidak murah. Semua kerumitan itu dapat diatasi dengan mudah dan murah saat ini. Orang cukup bermodalkan smartphone untuk mengambil gambar, suara, dan mengirimkan dengan kecepatan tinggi. Sekali sentuh, sudah sampai kepada yang dituju. Itulah teknologi. Maka salah satu pesan utama dalam khutbah ini, bahwa jika umat Islam ingin selamat dunia akhirat, maka bekalnya hanya dua, yaitu iman dan ilmu. Iman yang benar dengan hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang akan membebaskan manusia dari segala bentuk penyembahan terhadap materi maupun non materi. Sedangkan bekal kedua adalah ilmu, pengetahuan, sains dan teknologi. Jika tidak ingin menjadi bulan-bulanan dan dilintas zaman, jika tidak ingin menjadi mangsa dan menjadi bangsa kelas 2, dan jika tidak ingin sekadar menjadi budak, maka tidak ada cara lain kecuali menguasai sains dan teknologi. Itulah sunnatullah yang telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Quran. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-sekali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. Al-Fath ayat 23. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan wabah corona? Terhadap masalah ini, kita tidak cukup hanya dengan mendiskusikan tentang saf salat yang berjarak atau rapat. Itu perlu, tapi lebih perlu lagi adalah mengembalikan jamaah salat yang dulu selalu berjamaah di masjid, lalu belum kembali lagi hingga saat ini. Inilah PR besar umat Islam pasca corona. Mengembalikan, bahkan memperbesar jumlah jamaah salat jamaah. Alhamdulillah, aktivitas ibadah Ramadan di Masjid Baitul Karim sangat semarak. Sejak awal hingga akhir Ramadan, selalu istiqamah dalam salat jamaah, baca Quran, salat tarawih, tahajud, buka puasa dan sahur bersama, hingga i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Inilah yang harus kita jaga, kita pelihara, kita pertahankan. Dan jika kita berhasil mempertahankannya, itulah indikasi bahwa kita telah meraih Lailatul Qadar. Dan itulah hakikat kemenangan bagi orang-orang yang berpuasa. Terhadap corona kita wajib menggunakan dua pendekatan sekaligus, iman dan ilmu. Kita yakin bahwa iman yang benar tidak bertentangan dengan ilmu yang benar. Kedua-duanya dapat berjalan beriringan, tidak saling bertentangan, tidak saling menafikan. Hanya orang sekulerlah yang memisahkan di antara keduanya. Kita harus berislam secara kafah, secara utuh dan totalitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 208. Mari kita bangun optimisme, hilangkan keraguan dan ketakutan, kekhawatiran dan kesedihan yang berkepanjangan. Saatnya sekarang ini untuk menyingsingkan lengan, saatnya bekerja, memberi layanan terbaik kepada umat dan agama, bangsa dan negara. 1 tahun sudah berlalu. 1 tahun kita lewati, sudah terlalu lama untuk mengurung diri. Saatnya sekarang berkarya yang lebih produktif. Tentu harus tetap memenuhi kaidah ilmu dan teknologi. Jaga protokol kesehatan, karena kita yakin bahwa iman dan ilmu itu pasti sejalan. Mari bebaskan dan merdekakan diri kita dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan tauhid saja kita akan terbebas dari penyesalan masa lalu dan ketakutan menghadapi masa depan.
Hanya dengan keyakinan tauhid kita menjadi manusia sukses dunia dan akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Ramadan telah kita jalani dengan berbagai bentuk ibadah dan ketaatan. Kenikmatan spiritual telah kita rasakan. Jangan sampai setelah Ramadan berlalu, kita kembali lalai dan berbuat dosa. Ramadan sebagai titik tolak kembali ke fitrah sejati. Bahwa dari Ramadan kita bangun komitmen ketaatan seumur hidup. Seperti ketaatan selama bulan Ramadan. Dalam surah An-Nahl 92 Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Inilah sebuah pelajaran yang sangat mahal. Allah merekam kisah seorang wanita yang hidupnya sia-sia. Dari pagi sampai sore, ia hanya memintal benang. Sore hari ketika pintalan itu selesai, ia cerai-beraikan kembali. Perhatikanlah, Allah melarang agar akhlak wanita tersebut tidak terulang kembali. Bahwa perbuatan sia-sia adalah kerugian yang nyata. Karena itu, Nabi SAW selalu mengingatkan agar kita selalu istiqamah. Ketika salah seorang sahabat minta nasihat yang bisa dijadikan pegangan seumur hidupnya, Nabi SAW hanya berpesan dengan singkat, Qul amantu billah thumma istaqim. Nyatakan bahwa aku beriman kepada Allah, lalu istiqamalah, konsistenlah dengan keimanan itu. Dalam hadis lain, Nabi SAW juga sering mengingatkan sahabat-sahabatnya, La takun mithla fulan, kana yaqumul lail thumma tarak. Janganlah engkau menjadi seperti si fulan. Tadinya ia selalu bangun malam, solat tahajud, tapi sayang ia kemudian meninggalkannya. Demikianlah setiap tahun kita menjalani ibadah Ramadan dengan penuh semangat siang dan malam. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita tegakkan solat malam. Tetapi benarkah nuansa ketaatan itu akan terus bertahan seumur hidup kita? Atau ternyata itu hanya untuk Ramadan? Berapa banyak orang Islam yang selama Ramadan rajin ke masjid, tetapi begitu Ramadan habis seakan tidak kenal masjid lagi. Berapa banyak orang Islam yang selama Ramadan rajin membaca Al-Quran, tetapi begitu Ramadan selesai, Al-Quran dilupakan begitu saja. Mirip dengan kisah wanita yang Allah ceritakan di atas tadi. Selama Ramadan ketaatan dirangkai, begitu Ramadan habis, semua ketaatan yang indah itu dicerai-beraikan kembali. Pesan ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah engkau orang-orang yang rabbani, yang melakukan ketaatan secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan janganlah menjadi penyembah Ramadan yang hanya beribadah dan taat pada bulan Ramadan saja. Untuk itu, mari kita pasang niat dan tekad untuk tetap istiqamah dalam ibadah, dalam amal soleh pasca Ramadan nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal." Sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus-menerus, yang kontinu, yang konsisten, walaupun itu hanya sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada akhir khutbah ini kami mengajak kita semua untuk menundukkan wajah, mengangkat tangan, berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita, ibadah kita, salat, puasa, zakat yang baru saja kita tunaikan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa agar diselamatkan dari wabah corona dan semoga wabah corona cepat sirna dari muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وجميع أعمالنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وزمان يا رب العالمين، الذين يجاهدون في سبيلك لتكون كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم احفظ المسجد الأقصى وبيت المقدس من أيدي اليهود الغاصبين. اللهم حرر الأقصى من اليهود المحتلين. اللهم ارزقنا الصلاة فيه قبل الممات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.